القرآن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mu'ala ma'ba'd. Para pendengar rahmatullah, kembali kami hadirkan kajian live kali ini di Masjid Al-Akhdar Bekasi untuk menghadirkan kajian ilmiah, kajian langsung dari pembahasan kitab Fiqh Asmaul Husna tulisan Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah bersama Al-Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullah ta'ala, dan Anda juga dapat menyimaknya tentunya di media sosial kami. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wa assalamualaikum ilaikum. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya sehingga di sore hari ini kita bisa bertemu kembali di Masjid Al-Akhdar yang mubarak, yang penuh berkah, dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, Fiqhul Asmaul Husna, fikih memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, karya dari atau tulisan dari guru kita Syekh Al-Allamah Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Kitab bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal kemahaindahan nama-namanya, kemahatinggian sifat-sifatnya, yang itu akan menjadi sebab dengan izin Allah yang akan menumbuhkan kecintaan kita kepadanya, yang akan menumbuhkan rasa takut, pengharapan, dan semua amalan-amalan yang merupakan inti utama keimanan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kitab ini adalah kitab yang sangat bermanfaat, syarat dengan ilmu yang sangat dibutuhkan
untuk perbaikan iman kita, perbaikan takwa kita, perbaikan tauhid kita utamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan manzilatul ilmi, kedudukan ilmu, memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Setelah di pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang kedudukan ilmu ini sebagai pondasi agama kita, sekarang kita akan lanjutkan penjelasan dari yang menerangkan tentang agungnya kedudukan ilmu ini dalam agama, yang bahkan kita tahu ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia di dalam Islam secara mutlak, karena yang dibahas adalah tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat keagungannya, kemahatinggiannya, yang pastinya itu adalah sesuatu yang paling mulia di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang lebih mulia, yang lebih agung dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ilmu tentang Allah adalah ilmu yang paling mulia kedudukannya dalam agama ini secara mutlak. Dan kita akan perhatikan di sini kelanjutannya. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa jaa'a fil Qur'ani ayatun katsirah fiha al-amru bi ta'allumi hadzal ilmi asy-syarifi wal inayati bi hadzal asli al-'azim. Disebutkan di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang di dalamnya terdapat perintah untuk mempelajari ilmu yang agung ini dan memberikan perhatian terhadap landasan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk, bahkan sebaik-baik petunjuk. Sehingga apa yang diterangkan di dalam Al-Qur'an berkali-kali dan diulang-ulang pasti itu adalah perkara yang paling penting. Dan nanti kita akan baca penjelasan yang menyebutkan bahwa ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah, ternyata ini adalah ayat yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, melebihi penjelasan tentang surga, tentang kenikmatannya, tentang balasan di akhirat. Berarti kebutuhan manusia untuk mengetahui ilmu ini lebih besar dibandingkan kebutuhan untuk mengetahui ilmu apapun. Baik. Contoh ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk memahami atau mempelajari ilmu ini, dibawakan di sini beberapa contoh. Qala Allah Ta'ala, yang pertama firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 209. Fa'lamu annallaha azizun hakim. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala aziz, maha perkasa, sekaligus dia adalah al-hakim, maha sempurna hukum dan hikmahnya. Ini menunjukkan ketinggian sifat-sifat kesempurnaan Allah. Aziz menunjukkan Allah maha kuat dan maha perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ketika Allah menerapkan hukumnya berlaku pada makhluknya, baik itu hukum syar'i maupun hukum kauni, ketentuan takdir dan yang lainnya, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Tetapi ini bagi orang yang beriman tidak mengkhawatirkan. Kenapa? Karena sifat izzah, kemahaperkasaan Allah digandengkan dengan sifat al-hukum dan hikmah. Hikmah artinya
wad'u syai' fi mawdi'ihi ala wajhil itqan. Allah selalu meletakkan segala sesuatu, ya, hikmah itu artinya menempatkan atau meletakkan segala sesuatu secara tepat, persis pada tempatnya. Makanya ketika kita baca ayat seperti ini, kita menjadi tenang. Allah Subhanahu wa ta'ala, kemahakuasaannya, kemahaperkasaannya selalu ditempatkan di tempat yang benar. Tidak seperti makhluk. Ada orang yang punya kekuatan, punya kekuasaan, tapi dia zalim, sewenang-wenang, karena dia tidak punya hikmah. Beda dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menetapkan hukumnya, meletakkan segala sesuatu sesuai dengan keadaan manusia, sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketentuan yang Allah berlakukan bagi manusia, jika itu adalah kebaikan, jika itu mengandung makna keselamatan, berarti itu dengan rahmat dan karunia-Nya. Dan jika selain itu, maka itu adalah sesuai dengan keadilan dan hikmah Allah yang maha tinggi dan maha sempurna. Ini diantara faedah kita mengenal kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam semua keadaan kita selalu bersangka baik kepada Allah. Kita ridho kepada Allah sebagai Rabb kita, sebagai yang mengatur segala sesuatu dari urusan kita, bahkan urusan semua makhluk di dunia ini. Jadi ayat ini, Al-Baqarah ayat 209, ada perintah, ketahuilah, yakni ilmuilah, pahamilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha sempurna hukum dan hikmahnya. Kemudian di ayat lain, waqala, Al-Baqarah 231, wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Dan ketahuilah, artinya pelajarilah, pahamilah. Ini perintah kan? Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Makanya waktu kita melakukan kebaikan, tidak ada orang yang mengetahuinya. Karena kita ingin mengikhlaskan niat kita, tidak perlu khawatir, Allah maha mengetahui. Sekecil apapun yang kita lakukan, Allah akan berikan balasan yang sempurna. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengamalkan kebaikan sebesar biji debu pun, maka dia akan melihat balasannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan sebesar biji debu pun, dia akan melihat balasannya. Jadi ayat ini juga perintah, ketahuilah. Artinya perintah untuk mempelajari dan memahami sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat kesempurnaannya. Kemudian Al-Baqarah ayat 233. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan ketahuilah, ya, pahamilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat apa yang kalian lakukan. Orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat perbuatannya, maka pasti dia akan berusaha menjaga sikapnya, menjaga perbuatannya, supaya selalu di atas keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak mungkin dikatakan orang yang beriman kalau dia hanya memperbaiki dirinya sewaktu dilihat orang, sementara sewaktu dia sendiri, dia yakin Allah melihatnya, kemudian dia tidak memperbaiki perbuatannya. Ya, ini seolah-olah dia menganggap Allah itu adalah yang paling diremehkannya, di pihak yang paling diremehkan, yang melihat amal perbuatannya. Buktinya kalau manusia, dia menjaga perbuatannya baik-baik, tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya dan tidak mungkin ada yang luput dari penglihatannya, ketika itu justru dia melakukan pelanggaran. Naudzubillahi min dzalik. Ini menunjukkan orang tersebut tidak memuliakan Allah dan tidak mengagungkannya dengan sebenar-benar pengagungan.
Pasti orang seperti ini adalah orang yang bermasalah imannya. Waliyadzubillah. Kemudian surat Al-Baqarah 235. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ketahuilah, pelajarilah, pahamilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Halim, lagi Maha Penyantun. Ya. Ini juga sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, Al-Ghafur dan Al-Halim, yang terkandung di dalamnya sifat kesempurnaan, pengampunan. Ya, Al-Hilim, sifat penyantun. Orang yang beriman, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala mengetahui Allah Subhanahu wa taala ketika hamba-hambanya berbuat dosa atau berbuat kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri dengan cara penerima tobat, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Bayangkan saja nama-nama Allah yang berhubungan dengan pengampunan dan pemaafannya itu berapa? Ada Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab, Maha Penerima Tobat. Belum lagi nama yang menunjukkan makna rahmat, kebaikan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhsin, Al-Bar. Ini Maha berbuat kebaikan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini juga terkandung di dalamnya kasih sayang, memberikan tobat bagi hambanya, memberikan pengampunan bagi orang-orang yang memohon ampun. Ya, jadi dengan ini ketika kita itu bersandar kepada Allah, ketika kita semakin dekat dengan Allah, kita akan tenang. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Dia maha keras siksaannya. Betul. Ini menumbuhkan rasa takut. Tapi bersamaan dengan itu kita pun tenang ketika dekat dengannya, karena dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Penerima Tobat, Maha Pemaaf. Ini lagi Al-Halim, Maha Penyantun. Makanya orang akan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaannya, dan dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan merasakan ketenangan dan kedamaian. Inilah yang menjadikan orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia selalu tenang ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnu al-qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati manusia akan menjadi tenang. Kemudian Al-Baqarah 244. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Dan ketahuilah, pahamilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, pendengaran Allah itu maha sempurna, tidak ada satupun yang luput darinya. Ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Mujadalah, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengarkan ucapan seorang perempuan yang mengadukan kepadamu wahai Rasulullah tentang suaminya, dan Allah mendengarkan percakapan kalian berdua. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika peristiwa ini ada di sudut kamar, dia ikut mendengarkan. Perempuan yang bernama Khawlah radhiyallahu taala anha ini mengadu kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan hukum dari perbuatan suaminya. Ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, qad khafiya 'alaiha ba'du ma qalat. Sungguh ada beberapa hal yang dia ucapkan, saya kurang jelas mendengarkannya, padahal dia ada di sudut kamar tersebut, yakni sangat dekat. Tapi Allah Subhanahu wa taala dari atas langit ketujuh mendengarkan semua dengan jelas tanpa ada yang samar. Ini menunjukkan apa? Pendengaran Allah Subhanahu wa taala
maha sempurna, tidak ada satupun yang luput dari pendengaran dan pengetahuannya. Nah, kemudian di surat Al-Baqarah 267, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Dan ketahuilah, pahamilah, pelajarilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghaniyun, maha kaya, maha tidak butuh kepada makhluknya, dan dia maha terpuji karena semua sifat-sifatnya adalah sifat-sifat kesempurnaan. Apapun yang Allah berlakukan itu pasti sesuai dengan hikmah, sesuai dengan keadilan dan kasih sayangnya, sehingga yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala selalu dipuji dalam semua perbuatannya, semua sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi ketahuilah Allah Subhanahu wa taala ghaniyun, maha kaya. Makanya kalau meminta apapun jangan kepada makhluk, karena makhluk semua miskin, tidak punya apa-apa. Apa yang ada di tangan makhluk, kalaupun dia ingin berikan kepada kita, Allah tidak menghendakinya, tidak akan sampai. Maka mintanya kepada Allah yang punya, karena dia yang maha kaya. Ini mengajarkan kepada kita, kalau bersandar, kalau meminta apa saja, minta kepada Allah. Minta kebaikan dalam agama. Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah taufik, kebaikan. Dialah Al-Hadi, maha pemberi hidayah. Dialah adalah Al-Fattah, maha pembuka pintu-pintu kebaikan. Ingin minta rezeki, Allah Subhanahu wa taala punya rezeki yang umum dan khusus. Rezeki yang bersifat umum adalah yang diberikan kepada semua makhluk, orang-orang yang beriman. Meminta rezeki yang khusus, yaitu keimanan, ketakwaan, ilmu yang bermanfaat, istiqomah di atas Islam dan sunnah. Masya Allah, orang yang semakin mengenal Allah, pasti dia mengetahui Allah maha kaya, sehingga semua kebutuhannya dia akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dan tidak akan meminta kepada selainnya. Inilah hakikatnya tauhid. Inilah keimanan yang sempurna. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas dalam hadis yang sahih kita kenal, idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta, maka mintalah kepada Allah semata-mata. Kalau kamu minta pertolongan, maka minta pertolonganlah hanya kepada Allah. Kemudian surat Al-Maidah ayat 98. Contoh berikutnya. I'lamu annallaha syadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha keras siksanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha keras siksaannya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha pengampun lagi maha penyayang. yakni orang yang membaca ayat seperti ini tumbuh rasa takutnya sekaligus pengharapannya. Ya. Ketika dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala maha keras siksaannya, maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya, takut kita. Ketakutan ini akan menjadikan kita tidak berani berbuat maksiat. Kalau berbuat maksiat segera kembali dan minta pengampunan kepada Allah. Ya. Ketakutan ini akan menjadi seimbang dengan pengharapan waktu kita baca ayat berikutnya. Kelanjutan dari ayat ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha pengampun lagi maha penyayang. Sudah pernah kita jelaskan kan di pertemuan kita yang lalu. Ketika seorang hamba takut kepada Allah, dia berpikir bagaimana cara menyelamatkan dirinya dari rasa takut ini. Karena kemanapun dia pergi, apakah dia bisa luput dari kekuasaan Allah? Tidak bisa. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, ucapan para jin yang baru masuk Islam. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi
wala nu'jizahu haraba. Dan bahwasanya kami menyangka, kami meyakini bahwa kami tidak akan bisa mengalahkan Allah di muka bumi ini dan tidak akan bisa lari untuk lolos darinya. Kalau sudah seperti ini, kalau tidak ada solusi kan menjadikan orang putus asa akhirnya. Tapi ketika dia mengetahui Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, dia tahu cara untuk selamat dari yang ditakutkannya adalah justru dengan semakin kembali dan dekat dengan Allah. Takut kepada Allah diselamatkan dengan berlindung kepadanya. Takut dari azabnya diselamatkan, yang menyelamatkan kita adalah dengan kembali meminta pengampunan dan pemaafannya. Itu yang saya pernah sebutkan, kalau tidak salah di pertemuan kita yang lalu, Rasulullah SAW mengajarkan kita doa. Ya, doa yang kita baca, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa bika minka. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Yang kita cari ridhonya adalah Allah, yang kita takutkan juga adalah kemurkaannya. Dan aku berlindung dengan pemaafanmu dari hukuman atau siksamu. Dan aku berlindung kepadamu darimu. Inilah tauhid yang sempurna. Ketika seorang hamba menyadari tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada cara untuk selamat, tidak ada cara untuk berlari kecuali dengan kembali kepada Allah, sehingga dia tidak akan berani melakukan perbuatan maksiat. Kemudian dalam segala hajatnya dia tidak akan bersandar kecuali hanya kepada Allah. Inilah hamba yang memurnikan tauhid dalam arti yang sesungguhnya. Inilah penghambaan diri yang utuh dan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dituntut dalam hidup kita untuk kita menyempurnakan sikap-sikap ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya di ayat 40 surat Al-Anfal. Al-Anfal ayat ke-40. Fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dialah pelindungmu. Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya, ini hendaknya kita ketahui. Dan ketika kita meyakini Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong, sebab utamanya adalah karena kita mengenal sifat-sifat Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, maha kuat, maha perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dialah yang maha menjaga hamba-hamba yang beriman, sehingga orang yang beriman tidak ada takutnya kepada apapun. Lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ketika ditakut-takuti oleh orang-orang munafik tentang orang-orang kafir Quraisy yang telah berkumpul dalam jumlah yang banyak untuk menyerang mereka. Mereka tidak takut karena mereka yakin dengan pertolongan Allah. Justru ini menambah iman. Bagaimana manusia dalam kehidupan sehari-hari kalau ditakut-takuti, takutnya luar biasa. Kalau diiming-imingi dia berharap kepada makhluk, lemah penyandarannya kepada Allah. Ini orang yang lemah dalam tauhidnya, lemah dalam imannya pasti. Adapun mereka, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka adalah orang-orang yang ketika kaum munafik menakut-nakuti mereka dengan mengatakan, sejumlah besar orang-orang kafir Quraisy telah bersatu untuk menyerang kalian, maka takutlah. Ini justru menambah iman mereka dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong dan dialah sebaik-baik pelindung. Ucapan seperti ini hanya diucapkan oleh orang yang kuat keyakinannya kepada Allah.
Dan inilah wujud tauhid yang murni dan sejati. Di mana kita dapatkan semua ini setelah taufik dari Allah? Dengan kita mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah. Makanya tidak mungkin kita akan wujudkan tauhid kalau kita tidak mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berikutnya surat Al-Baqarah 194. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Ini ada sifat ma'iyah, kebersamaan yang khusus. Adapun kebersamaan Allah yang umum ini meliputi semua makhluk. Ya, seperti yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Ya, menurut penafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ayat ini adalah kebersamaan dengan ilmu Allah, penglihatan Allah, pendengarannya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-Hadid ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah bersama kamu dimanapun kamu berada, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu perbuat. Di dalam bahasa Arab itu kata-kata bersama tidak mesti mengandung pengertian kedekatan zat dengan zat. Ada beberapa kalimat dalam bahasa Arab menggunakan kata bersama, di antara artinya adalah mutlak kebersamaan. Kalau misalnya kita mengatakan seperti ini, Ra'aitu Zaidan wa Amran yadhhabani ma'an ila suq. Aku melihat Zaid dan Amr pergi bersama ke pasar. Ya, ini mereka berdekatan, jalan sama-sama. Ada juga kata-kata bersama itu mengandung arti ikhtilat, bercampur. Syaribtul ma'a ma'al laban. Aku minum air bersama susu, yakni dicampur dengan susu. Ada juga arti bersama ya, dengan kebersamaan mutlak. Ya. Misalnya ada pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Dulu orang Arab mengatakan, ya, musafir, mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Kami terus melakukan perjalanan di malam hari dan rembulan bersama kami. yakni bulan bukannya turun di samping mereka. Bulan tetap di langit, di atas, tapi cahayanya yang menyertai. Ini dikatakan bersama. Ya, seperti seorang orang tua yang mendoakan anaknya, pergilah kamu, doaku bersamamu, atau doa ibu bersamamu. Ibunya berdoa di rumah, tapi karena dalam doanya yang disebut tentang anaknya, memohon kepada Allah agar anaknya dijaga, maka dikatakan doanya bersamanya. Ya, intinya kalimat bersama itu bisa mengandung mutlak kebersamaan. Ya, orang bisa mengatakan seperti ini. Misalnya, mari kita bersama mendengarkan, atau misalnya seorang khatib ketika salat Idul Fitri berkata, pada hari ini kaum muslimin bersama-sama melaksanakan salat Idul Fitri. Bukan berarti semua kaum muslimin kumpul di satu lapangan, masing-masing di lapangan sendiri-sendiri. Tapi karena perhatian mereka sama, waktunya sama, dikatakan bersama-sama. Ala kulli hal, ini menurut pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalimat bersama, sifat kebersamaan Allah ini yang umum seperti itu pengertiannya. Ada kebersamaan yang khusus, contoh seperti ayat ini. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Di sini ada tambahan makna yang khusus. Betul Allah melihat mereka, mengawasi mereka, mendengarkan semua ucapan mereka, tapi terkandung di situ makna Allah selalu menjaga mereka, menguatkan mereka, memberikan taufik kepada mereka dalam kebaikan dan menjauhkan mereka dari keburukan. Makanya ayat ini adalah tentang sifat ma'iyah Allah, sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat khusus. Taib.
Kemudian surat Al-Baqarah ayat 235. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah, pahamilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam dirimu, maka hati-hati. Allah Maha mengetahui, tidak ada yang tersembunyi sampai pun apa yang ada di dalam hatimu. Maka hati-hati kamu. Ini juga menjelaskan tentang kesempurnaan sifat Allah yang harus kita pahami, artinya kita pelajari. Kemudian contoh yang terakhir di surat Muhammad ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, yakni pelajarilah, pahamilah bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ini ayat semua menunjukkan tentang perintah apa? Untuk mempelajari sifat-sifat Allah. Dan ini banyak ayat-ayat lain dalam Al-Quran, kata Syekh Abdul Razak di sini. Wal ayatu fi hadzal ma'na tuqaribu 30 ayatan. Dan ayat yang menjelaskan, yang semakna dengan ini, itu sekitar atau hampir ada 30 ayat di dalam Al-Quran. Ya, ini menunjukkan kepada kita tentang perintah yang dikuatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari ilmu yang sangat agung ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya, tentu saja Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia lahir dan batin. Hati manusia perlu diisi pastinya dengan sebab-sebab yang menguatkannya, menjadikan dia tenang, menjadikan dia selalu istiqomah dalam semua keadaan. Kan tidak mungkin kalau hati itu akan meraih kedudukan mulia tadi jika diisi dengan urusan-urusan dunia. Setiap hari kita berhadapan dengan hal-hal yang menjadikan hati kita tertarik dari urusan dunia. Pasti ini akan mengambil bagian dari kecintaan di hati kita. Kayak tadi, sesuatu yang menakutkan mengambil lagi bagian dari rasa takut yang ada di hati kita. Kemudian pengharapan, tawakal, ridho, dan semua. Nah, bagaimana mungkin hati ini akan menjadi baik, akan menjadi tenang, kalau hal-hal itu tidak diisi dengan cinta kepada Allah, takut kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, bersandar kepada Allah. Yang ini merupakan buah dari kita mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah. Maka hati manusia yang seperti ini, dia tidak akan tenang, pasti tidak akan stabil, pasti selalu guncang. Maka sebaik-baik yang mengisi hati manusia adalah pengenalan mereka tentang Allah. Inilah yang merupakan perhiasan iman yang diminta oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Ya, Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan perhiasan iman. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ighathatul Lahfan pernah menegaskan, la hayata lil qalbi wala sa'adata wala faraha wala surura. Tidak ada kehidupan bagi hati, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kegembiraan, tidak ada kesenangan, tidak ada kebaikan sama sekali, illa an yakunallahu wahdahu ilahahu, kecuali kalau dia menjadikan Allah satu-satunya sebagai sembahannya, sebagai penciptanya, sebagai yang diibadainya satu-satunya, ya, yang paling dicintainya melebihi apapun yang ada di dunia ini. Jadi sampai dia mengenal Allah dan mencintai Allah, barulah hati itu akan bisa merasa bahagia. Karena berarti dia telah diisi dengan tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, memang ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah sumber kebaikan bagi manusia. Ya, dengan ini akan tumbuh semua kebaikan, ikhlas, khusyuk dalam salat, ya, tawakal yang sebenarnya, ridho dengan segala ketentuan Allah, nikmat ketika beribadah, merasakan manisnya iman, semua kebaikan.
akan tumbuh dengan seiring hati kita semakin banyak kita isi dengan pengetahuan tentang kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Nanti kita akan baca seperti pernyataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bi jami'il asma'i was sifatil lati yattali'u 'alaihal bashar. Orang yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah adalah yang beribadah kepadanya dengan memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang bisa dipahami oleh manusia. Ini yang paling sempurna ibadahnya. Baik. Kemudian kata beliau, Syekh kemudian menjelaskan, ya, gambaran lain kenapa dikatakan ilmu ini kedudukannya sangat mulia, bahkan paling tinggi dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa amma dzikrullahi li asma'ihi wa sifatihi fil Qur'ani fahuwa katsirun jiddan wa la yuqaranu bihi dzikruhu subhanahu li ayyi amrin akhar. Adapun penjelasan di dalam Al-Qur'an tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka itu sangat banyak. Ingat, Al-Quran adalah kitab petunjuk. Apa yang banyak disebutkan di dalamnya pasti paling penting sebagai petunjuk bagi hati manusia, sebab taufik bagi manusia. Maka tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran itu sangat banyak disebutkan. Kata beliau, tidak bisa dibandingkan dengan penjelasan perkara yang lain dalam Al-Quran. Apa sebabnya? Idh huwa a'dhamu syai'in dzukira fil Qur'ani wa afdaluhu wa arfa'uhu. Karena pembahasan masalah ini adalah perkara yang paling agung yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yang paling utama dan paling tinggi kedudukannya. Ya, jadi bayangkan Al-Quran bagaimana kita bisa mengambil faedah, kita bisa renungkan dengan baik. Padahal Al-Quran ini adalah sumber segala kebaikan, obat bagi penyakit hati, hudan wa rahmatul lil mu'minin, petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Kalau masalah ini kita tidak fahami, berarti kita luput dari petunjuk Al-Quran yang paling besar. Hamba yang seperti ini bagaimana akan beruntung hidupnya? Ini akibat dari lalai mempelajari ilmu yang agung ini. Padahal ilmu ini yang paling banyak disebutkan, dijelaskan di dalam Al-Quran. Taib, akan dibawakan di sini nukilan dari pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, tentang hal ini yang beliau sebutkan di dalam kitab Dar'ut Ta'arudil Aqli wan Naql. Baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, wal Qur'anu fihi min dzikri asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi aktsaru mimma fihi min dzikril akli wasyurbi wan nikahi fil jannah. Di dalam Al-Quran penjelasan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatannya lebih banyak dibandingkan dengan penjelasan tentang makanan yang lezat, minuman yang nikmat, pernikahan di surga. Ya, Al-Quran banyak menjelaskan dan paling banyak menyebutkan tentang nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha terpuji, perbuatan-perbuatannya yang maha tinggi. Kenapa? Karena setiap kali kita baca yang maha indah, yang maha tinggi, maha sempurna, maha terpuji, apa yang akan terbentuk di hati kita? Kita akan selalu memuji Allah, pasti. Kita akan semakin mencintainya.
kita akan semakin mengagungkannya, memuliakannya. Karena sifat-sifat Allah tidak ada yang kekurangan padanya, tidak ada celaan padanya. Ya, ini sekarang kita baca biografi para nabi dan para rasul. Kita baca sejarah para sahabat. Kita akan terkagum-kagum kan? Iya kan? Karena semua indah-indah. Padahal ini manusia terbatas. Bagaimana kita baca tentang Allah? Sifat-sifatnya semua maha baik, semua maha terpuji, semua maha tinggi. Apa yang akan terbentuk di hati kita? Pasti kita akan semakin mencintai Allah. Kita akan selalu memuji Allah dalam semua keadaan. Kita akan semakin mengagungkan Allah. Semakin khusyuk berarti kita beribadah. Semakin ikhlas kita dalam beramal. Semakin kita selalu takut dan berharap hanya kepadanya. Bukankah ini sumber keberuntungan? Ya, apa kata Nabi SAW terhadap seorang sahabat yang mengatakan dia hanya berharap kepada Allah dan takut akan dosa-dosanya? Kata Rasulullah SAW, illa a'tahullahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Orang seperti ini pasti Allah akan berikan apa yang diharapkannya dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang ditakutkannya. Masya Allah, orang yang seperti ini keadaannya selalu dimudahkan segala kebaikan dan dijauhkan segala keburukan. Jadi apalagi yang dicari oleh manusia dalam hidupnya selain ini? Nah, taib. Bahkan kata beliau di sini apa? Lebih banyak penyebutan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran daripada penjelasan tentang makanan, minuman yang lezat, pernikahan di surga. Coba sekarang antum bayangkan ya, kalau kita baca Al-Quran tentang kenikmatan surga, tentang dahsyatnya azab neraka, apalagi tentang surga, kenikmatannya, istana-istananya, bidadarinya, bagi perempuan juga akan dapatkan pasangan-pasangan yang indah, fasilitasnya, makanan, minuman, semua yang kita minta ada. Apa yang terjadi dalam diri kita berupa motivasi, ya, kita akan semakin semangat beramal, iya kan? Kita akan semangat menahan hawa nafsu kita, meninggalkan perbuatan maksiat. Sekuat ini pengaruhnya waktu kita baca tentang kenikmatan surga. Ternyata ya, karena pengaruh dan kebaikan mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya lebih kuat dalam menumbuhkan iman. Ternyata di dalam Al-Quran lebih banyak penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dibandingkan tentang penjelasan kenikmatan surga. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini motivasi yang lebih besar lagi. Makanya lebih banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Taib. Dicontohkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau berkata di sini, wal ayatul mutadhamminatu li dzikri asma'illahi wa sifatihi a'dhamu qadran min ayatil ma'ad. Dan ayat-ayat yang mengandung penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, kedudukannya lebih tinggi dibandingkan ayat-ayat tentang hari kiamat, al-ma'ad, yakni hari akhir. Lebih tinggi kedudukannya berarti lebih besar pahala kita membacanya. Lebih besar pengaruhnya dalam menguatkan iman ketika kita merenungkannya. Masya Allah, ayat-ayat seperti ini sangat tinggi kedudukannya. Banyak kita melalaikannya. Jadi rugi waktu-waktu kita kalau kita tidak isi dengan petunjuk yang paling tinggi kedudukannya, yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, yang paling kuat pengaruhnya dalam menguatkan dan menumbuhkan keimanan kita. Ya, kita tahu Al-Quran itu kan firman Allah semua. Ditinjau dari Al-Quran itu semua firman Allah, tentunya ya semua kedudukannya sama, keutamaannya sama. Tapi di sini kalau dari segi pembahasannya, dari segi isi dan kandungannya yang tentu ini kita renungkan untuk menguatkan iman kita, maka Al-Quran jelas bertingkat-tingkat karena tidak mungkin disamakan. Misalnya ayat yang menjelaskan tentang orang-orang kafir, surat Al-Lahab tentang Abu Lahab, masa akan disamakan dengan surat yang menjelaskan tentang Allah?
kemudian tentang Nabi Muhammad SAW, jelas pembahasan ini lebih tinggi dibandingkan surat yang menjelaskan tentang Abu Lahab, tentang orang kafir, tentang orang munafik. Ya, maka ternyata yang paling tinggi dari segi kandungan pembahasannya adalah yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi dari semua segi, semua sudut pandang, tidak ada yang melebihi keutamaan dan kemuliaan mempelajari ilmu yang agung ini. Baik, sekarang contohnya. Kata beliau contoh. Fa'a'dhamu ayatin fil Qur'ani ayatul kursi al-mutadhamminatu lidzalik. Contoh. Ayat Al-Qur'an yang paling agung. Ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an adalah ayat kursi. Yang terkandung di dalamnya nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, kama thabata dzalika fil hadisis sahih alladhi rawahu Muslim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda kepada sahabat Ubay bin Ka'ab Abul Mundhir radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia. Apa kata Rasulullah SAW kepadanya? Atadri ayya ayatin fi kitabillahi a'zam? Apakah kamu mengetahui ayat apakah di dalam Al-Quran yang paling agung? Qala, maka dijawab oleh Ubay bin Ka'ab, karena dia berilmu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yaitu ayat kursi. Al-Baqarah ayat 255, iya kan? Allah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia yang maha hidup lagi Al-Qayyum, maha berdiri sendiri lagi menegakkan makhluknya. Mendengarkan jawaban ini, fadaraba biyadihi fi sadrihi, maka Rasulullah SAW menepuk dada Ubay bin Ka'ab dan bersabda, liyahnikal ilmu Abul Mundhir, semoga ilmu menjadi kesenangan bagimu wahai Abul Mundhir. Yakni jawabannya benar. Ya. Ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Sekarang ayat kursi, apakah ayat yang paling panjang dalam Al-Quran? Bukan. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran adalah ayat tentang utang yang disebutkan di surat Al-Baqarah di bagian akhir-akhir ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, ya, dan seterusnya. Itu yang paling panjang. Tapi bukan ayat ini yang paling utama. Yang paling agung kedudukannya. Yang paling besar pahala waktu kita membaca dan merenungkannya. Yang paling besar pengaruhnya dalam menguatkan dan menumbuhkan iman. Ayat kursi. Dan lihat pembahasan ayat kursi. Tidak ada pembahasan tentang malaikat, tidak ada tentang sholat, tidak ada tentang surga dan neraka. Yang ada isinya tentang apa semua? Tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ya. Baik. Kemudian wa afdalu suratin surati ummil Quran. Kalau tadi ayat, sekarang surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Surat yang paling utama adalah surat Ummul Quran, yakni surat Al-Fatihah. Itu jelas. Ya. Kama thabata dzalika fi hadisi Abi Sa'id ibn al-Mu'alla fi sahih. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radhiyallahu taala anhu. Qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, innahu lam yunzal fit Taurati wala fil Injili wala fiz Zaburi wala fil Qur'ani mithluha. Tidak pernah diturunkan di dalam kitab Taurat, tidak juga dalam kitab Injil, tidak juga dalam kitab Zabur,
Bahkan tidak dalam Al-Quran yang seperti surat Al-Fatihah. Tidak ada yang semulia surat ini. Wahiyya sab'ul mathani wal Qur'anul azimil ladzi utituhu. Yang ini merupakan surat yang disebut dengan as-sab'ul mathani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang karena kita baca di setiap rakaat salat kita. Dan Quran yang agung yang Allah berikan kepadaku. Ya. Sebenarnya lafaz seperti ini bukan lafaz yang terdapat dalam hadis yang Sahih Bukhari dan Muslim. Lafaz seperti ini disebutkan di dalam hadis yang sahih lainnya, di dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Adapun hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Imam Bukhari, ketika Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat ini Abu Sa'id Ibnul Mu'alla, lafadznya itu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, la u'allimannaka suratan hiya a'dhamus suwari fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid. Sungguh-sungguh aku akan mengajarkan kepadamu sebuah surat dalam Al-Quran yang dia ini merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid. Ya. Ketika kemudian Nabi SAW akan keluar dari masjid, Abu Sa'id Ibnul Mu'alla mengatakan, mengingatkannya, ya, wahai Rasulullah, tadi engkau mengatakan bahwa kamu akan mengajarkan kepadaku surat yang paling agung dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan suratul Fatihah, ya, hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azimil ladzi utituhu. Inilah surat yang disebut dengan 7 ayat yang diulang-ulang dan Quran yang agung yang Allah berikan kepadaku. Intinya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, ayat-ayat awal semua menyebutkan tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah. Setelah bismillah apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Allah dipuji karena apa? Karena kesempurnaan sifat-sifatnya. Karena luasnya rahmat dan kebaikan-kebaikannya, limpahan nikmatnya. Semua tentang Allah. Berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Jelas. 2 nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Maliki Yaumiddin, yang maha menguasai hari pembalasan, hari kiamat. Baru setelah itu pembahasan yang lain. Surat Al-Fatihah juga awal-awalnya dan pembahasan yang paling besar di dalamnya adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, di sini kata Ibnu Taimiyah, wa fiha min dzikri asma'illahi wa sifatihi a'dhamu mimma fiha min dzikril ma'ad. Di dalam surat Al-Fatihah penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih besar atau lebih agung dibandingkan penjelasan tentang hari kiamat. Nah, lanjut ya, kita selesaikan. Wa qad thabata fi shahihi anhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhin. Juga disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalur riwayat, ya, tentang qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Ta'dilu anna qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Bahwa surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, wa thabata fi sahihi annahu basyara alladhi kana yaqra'uha wa yaqulu inni la uhibbuha li annaha sifatur rahman. Bahkan disebutkan di dalam hadis sahih yang lainnya dalam Sahih Bukhari juga dan Muslim, Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada seorang sahabat yang selalu membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat salatnya. Setelah baca surat yang lain, baca Al-Ikhlas lagi dia. Waktu ditanya, dia mengatakan, saya mencintai surat ini karena surat ini berisi sifat-sifat Allah yang maha pemurah, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Nabi SAW bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbu. Sampaikan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Karena dia mencintai sifat-sifat Allah dalam surat Al-Ikhlas. Ini surat yang sangat ringkas. Ya, fabayyana annallaha yuhibbu man yuhibbu dzikra sifatihi. Maka Rasulullah SAW menjelaskan di hadis ini
bahwa Allah mencintai orang yang menyukai penjelasan sifat-sifat kesempurnaannya. Ya, wa hadza babun wasi', ini merupakan pembahasan yang sangat luas. Ini semua gambaran tentang agungnya kedudukan surat-surat yang membahas, yang memuat tentang sifat-sifat Allah, nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Seperti surat Al-Ikhlas, tidak ada pembahasan lain kecuali nama-nama dan sifat-sifat Allah. Taib. Wa kullu hadha wadihud dalalati ala ahamiyati hadzal ilmi syarif wa idhami sya'nihi wa kathrati khairatihi wa awaidihi. Semua ini menjelaskan dengan gamblang kepada kita tentang pentingnya ilmu yang agung ini, agungnya kedudukannya, serta banyak kebaikan-kebaikan dan faedah-faedah ketika kita mempelajarinya. Wa annahu aslun min usulil iman wa ruknun min arkanid din. Dan bahwasanya ilmu ini merupakan salah satu dari prinsip dasar Islam yang utama, prinsip dasar iman yang utama, dan merupakan rukun dari rukun-rukun agama ini. Wa asasun min ususi millatil islami alaihi tubna maqamatud dinir rafi'atu wa manaziluhul aliyatu. Dan ini termasuk pondasi atau landasan dari landasan-landasan agama Islam yang dibangun di atasnya kedudukan-kedudukan agama yang tinggi dan derajat-derajatnya yang mulia. Karena inilah yang akan menguatkan iman, yang akan menyempurnakan tauhid, yang akan meninggikan ya kecintaan, rasa takut dan pengharapan kita kepada Allah, dan perkara-perkara ini yang menjadikan nilai amal itu semakin tinggi kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yastaqimu amrul basyariyati wa tasluhu halun nasi biduni ma'rifatihim bi fatirihim wa bari'ihim wa khaliqihim wa raziqihim. Maka bagaimana mungkin akan bisa lurus keadaan manusia, bisa baik kondisi mereka, kalau mereka tidak mengenal pencipta, tidak mengenal zat yang menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka. Wa duna ma'rifatihim bi asma'ihil husna wa sifatihil ulia wa nu'utihil kamilatid dalati ala kamalihi wa jalalihi wa azamatihi. Dan tanpa mereka mengenal nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang maha sempurna, yang menunjukkan kesempurnaan, kebesaran dan keagungannya, tidak mungkin akan baik keadaan manusia, tidak mungkin akan lurus kondisi mereka, tidak mungkin bahkan kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup mereka akan dapatkan. Ya, ini kata para ulama, man min kulli syai'in yafutu lahu iwad.